Saya Kahaira Mardia akan menjelaskan tentang pengertian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang-orang, tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek ataupun subjek yang dipelajari, tetapi meliputi keseluruhan karakteristik sifat yang dimiliki oleh objek ataupun subjek tersebut. Pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif, yang artinya mewakili. Apabila tidak representatif, maka ibarat orang buta yang disuruh menyimpulkan karakteristik gajah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel kualitatif. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada probability sampling dan no probability sampling. Baiklah, di sini ada yang pertama, probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota di dalam populasi yang dipilih akan menjadi anggota sampel. Di probability sampling mempunyai teknik. Yang pertama ada teknik simple random sampling, yang dimana dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Selanjutnya ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi antara unsur dan anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Di sini juga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Nah, di sini yang terakhir ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampling bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan, misalnya di negara Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang non-probability sampling. Non-probability sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang ataupun kesempatan bagi setiap unsur ataupun anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Non-probability sampling ini ada beberapa teknik. Yang pertama itu ada sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan. Yang kedua ada sampling kuota, yaitu menentukan sampel tertentu sampai jumlah diinginkan. Yang ketiga, sampling incidental, yaitu menentukan sampel berdasarkan kebetulan. Dan yang selanjutnya ada sampling purpose, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya ada sampling jenuh, yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Dan yang terakhir adalah snowball sampling, yaitu penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Menurut Lincoln dan Gubach tahun 1985, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif atau naturalistik berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional atau kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Lalu, menurut Biklen tahun 1982, berapa besar sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya, seperti yang telah dikutip dalam sampel pure positif besar, sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi. Dan menurut Sanavia Faisal tahun 1990 mengemukakan bahwa situasi sosial untuk sampel awal disarankan suatu situasi sosial menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Seperti yang telah dikemukakan bahwa penambahan sampel dihentikan manakala datanya sudah jenuh, jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sampel sumber data.